Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hesbun Arif dari Forum News Network. Saya kembali akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke kampungnya manusia merdeka Bung Saidi dulu. Nih, udah pakai kaos kebesaran ini, manusia merdeka. Oke, Bung Saidi dulu hari Ahad, hari libur, tapi kita tetap akan ngajak ngobrol para viewer kita. Saya ingin konfirmasi kepada Anda karena di media massa mulai berseliweran tentang gaji komisaris Telkom, gitu ya. Ya, siapa lagi saya tanya kalau tidak pada mantan sekretaris Menteri Negara ini, datanya supaya sahih. Jadi disebutkan itu sebagai seorang komisaris independen. Itu habis itu dia bisa diperkirakan dapat gaji sebesar 1,49 miliar sampai 11,3 miliar. Nah, ini pertanyaannya apa sih dasarnya dari mana? Hitung-hitungannya kok rentangnya jauh sekali antara 1,4 miliar sampai 11,3 miliar. Mas Hersu, saya ini lagi namanya tempat kumpulnya masyarakat di Cindang ini, Kafe Cikeang. Ini lagi ramai sekali. Kedengaran nggak suaranya? Ada masalah? Gini, BUMN sebenarnya ada 4 kelas. Kelas A, B, C, dan D. Itu yang saya bikin dulu. Kelas A adalah BUMN yang benar-benar harus sangat profesional dan gaji komisaris direksinya didasarkan atas benchmark dengan perusahaan-perusahaan yang sama sejenis di Indonesia dan di luar negeri. Kelas B adalah perusahaan-perusahaan benchmark dengan dalam negeri. Kelas C itu adalah perusahaan-perusahaan disesuaikan dengan besarnya nilai perusahaan tersebut, besarnya aset dan laba. Kelas D adalah itu perusahaan BUMN duafa, jadi perlu belas kasihan. Nah, yang masuk kelas A itu seperti Telkom, Pertamina, PLN, Bank Mandiri, BRI, BNI, dulu Ganda, kemudian itu kelas A. BUMN kelas A itu betul-betul harus dilindungi dari penempatan orang-orang yang tidak profesional. Harus dilindungi dengan kompensasi yang sama dengan gajinya CEO atau komisaris di negara-negara lain. Jadi pada saat kita lihat Telkom, maka kita harus melihat perusahaan telekomunikasi Singapura, perusahaan telekomunikasi Malaysia, agar orang-orang ini tidak dibajak oleh oleh mereka. Pertamina itu juga demikian. Itu standar internasional gajinya. Garuda juga dulu demikian, bank juga seperti itu. Jadi memang gajinya sangat tinggi. Tapi yang perlu dijaga adalah profesionalisme. Tidak pernah kita menempatkan orang sembarangan di badan usaha milik negara kelas A. Coba lihat di komisaris utama Telkom itu biasanya bekas menteri. Itu menteri bekas Tandri Apeng dulu komisaris lama. Kemudian itu biasanya orang-orang kelas A dalam hal profesinya. Itu kelas A juga dalam hal profesinya. Nah, tentang gaji, sebenarnya gaji tertinggi itu ada di Bank Mandiri, di BRI, kalau dimasukkan dengan tantium. Saya ingin sampaikan, gaji Bank Mandiri kira-kira sekarang dirutnya, kira-kira kalau dimasukkan semua mungkin 400-500 juta sebulan gaji. Oke? Tapi tantium kalau lagi puncak-puncaknya sekitar mungkin 18 sampai 20 miliar. Artinya tantium per bulan komut dirut itu 3 miliar. Jadi kalau gaji dirut itu kira-kira 3,5 miliar masukkan tantium. Belum masuk fasilitas, rumah, kesehatan, kemudian kendaraan, itu semua. Nah, kalau umpamanya 3,5 miliar, saya bulatkanlah, mungkin 4 miliar per bulan, maka komutnya itu 50% dari situ, bahkan 55 kalau bank. Nah, kira-kira berarti sekitar 2,5 miliar rupiah per bulan. Per bulan, ya. Per bulan. Nah, Telkom itu kalau lagi bagus, ya mungkin 1,5 sampai 2 miliar per bulan untuk komisaris.
Berarti direksi kira-kira 4 miliar sebulan. 4 miliar sebulan Telkom. Nah, Anda bisa bayangkan gaji mereka, dan saya ingin apa sih kerjaan komisaris sebenarnya? Komisaris sebenarnya yang agak berat itu adalah komisaris bank. Komisaris bank itu, karena itu undang-undang perbankan mewajibkan bahwa apabila komisaris mengambil kebijakan yang salah, maka dia bisa didenda, termasuk harta pribadinya, harta warisannya itu bisa diambil oleh negara. Itu bank. Dan komisaris di bank itu mengambil keputusan. Kalau komisaris di Telkom tidak termasuk seperti itu. Jadi itu benar-benar kursi empuk. Kursi empuk. Nah, dengan mendapatkan 1,5 1,4 miliar ini, itu menurut saya itu harus memang orang-orang yang berkualitas A, bukan gitaris yang harus dibawa ke sana. Bukan gitaris yang harus dibawa ke sana. Nah, saya nggak tahu, siapa tahu sebenarnya ini hanya putusan. Saya dikirimi banyak buzzer tentang CV gitaris kita itu yang jadi komisaris. Itu saya bilang, itu kelasnya kira-kira kalau komisaris itu dengan CV seperti itu adalah kelas BUMN yang mengelola pariwisata, Candi Borobudur, Candi Prambanan, pariwisata Bali, itu kelas C, bukan kelas A. Nah, dia kan hanya panitia-panitia konser. Panitia konser kok jadi apa namanya? Jadi komisaris telekomunikasi. Jadi sangat jauh. Jadi semakin mencari alasan, semakin kelihatan bahwa ini adalah balas jasa Jokowi kepada orang yang pernah membuat konser 2 jari. Itu tidak bisa dibantah. Itu Mas Hersu. Nanti dulu, sebentar. Anda tadi bolak-balik nyebut tantiem. Mungkin publik sendiri tidak begitu jelas. Apa sih dia maksud dengan tantiem itu dan apa bedanya dengan gaji? Gaji adalah yang ditetapkan RUPS, bahwa gaji tantiem adalah pembagian keuntungan yang ditetapkan oleh RUPS, berapa laba yang disisihkan untuk tantiem. Tantiem itu adalah, kalau ini adalah bonus ya, bonus. Itu artinya bonus ya. Bonus pada mereka. Tapi bonus itu termasuk lobby juga. Nah, yang problem sekarang, saya pengalaman, Mas Der, komisaris yang tidak punya kompetensi dan mewakili organisasi yang tidak jelas atau kelompok tidak jelas, rata-rata adalah penikmat jabatan. Apa yang dinikmati? Itu minta dilayani sebagaimana kayak pejabat juga. Tidak bisa. Nah, itu semua kalau komisaris seperti itu datang ke daerah minta disambut oleh pimpinan wilayah, pimpinan daerah, di bandara itu minta diantar sampai pesawat oleh protokol perusahaan, dijemput pakai mobil terbagus, menginap di hotel terbaik. Nah, dan biasanya kalau dia sampai ke daerah, itu ngajak teman-temannya semua untuk makan di restoran yang paling bagus daerah itu, dan dibayarkan oleh pimpinan wilayah. Nah, dari pimpinan wilayah BUMN itu benar-benar kalau mendapatkan komisaris itu, dan kita tahu itu tidak ada anggarannya di perusahaan. Karena semua biaya perjalanan komisaris sudah ditanggung oleh komisaris. Tapi komisaris yang penikmat jabatan, dia biasanya adalah orang-orang yang tidak punya profesi. Itu adalah penikmat jabatan. Dia minta dilayani dan minta teman-temannya datang untuk menunjukkan dirinya bahwa dia adalah hebat dan pura-pura menraktir temannya, padahal itu beban perusahaan. Nah, itu yang pertama yang dia lakukan. Yang kedua, keluarganya juga begitu. Istrinya, ponakannya, segala itu kalau nanti berangkat dari daerah itu dihubungilah BUMN daerah, tolong antar istri saya, saudara saya, segala itu saya pahami betul. Nah yang lain adalah dia menjadi mediator untuk memasukkan teman-temannya jadi supplier, bahkan kalau yang perusahaannya lagi susah menjadi tukang tagih ke perusahaan. Jadi maksudnya ada tagihan supplier temannya, maka dia menagih perusahaan. Dan itu menekan terus. Jadi yang paling susah adalah direksi yang punya BUMN yang punya komisaris adalah penikmat jabatan. Itu yang masalah. Jadi bukan masalah gaji saja. Nah, itu BUMN itu dibayangkan. Saya nggak kebayang nanti teman kita satu itu, yang lain-lain. Itu kalau ke daerah mungkin
seluruh pejabat Telkom disuruh datang ke bandara menghormati dia dan menunjukkan, dan mungkin juga saudara-saudaranya, dan siap-siaplah Telkom umpamanya dari daerahnya dia itu akan sibuk melayani keluarga dia. Itu seperti itu, Mas. Jadi ini memang luar biasa sekali ya fasilitas seorang anggota komisaris nih. Jadi tadinya sih kita pikir ya komisaris lah orang yang biasa dapat jabatan biasa, ada gaji besar, tapi fasilitas lain ternyata sangat besar. Nah, kalau tadi Anda menyebutkan ada perusahaan A, B, C, dan D tadi ya. Dan tadi Anda menyinggung Garuda tadinya itu A ya. Kalau sekarang masuknya apa ya? D ya kalau Garuda ya. Ya, Pak. Garuda udah masuk D sekarang. Ya. Sekarang turun ke D. Oke. Turun ke D. Yang perlu dikasihkan. Ya, D itu singkatan dari duafa ya. Oke. Nah, tadi dengan gambaran seperti itu, karena itu pada waktu Anda menjadi sekretaris Menek BUMN, Anda melakukan seleksinya sangat ketat. Karena dengan tadi pertimbangan bukan hanya profesional juga, tapi soal-soal lain di luar yang Anda sebutkan tadi. Jadi kita lihat, Mas, saya pelangi, saya menseleksi hampir 10.000 orang. Dan itu benar-benar, jadi BUMN kelas A adalah orang kelas A. Orang kelas A, nggak bisa bahwa masih ada ahli telekomunikasi yang lebih jago dari dia, tidak bisa. Nah, tidak bisa dimasukkan sama sekali, karena dia kelas A. Jadi dia harus, kalau dia kelas C, maka dia tempatkan di kelas C. Dan dulu, begini Mas, dulu, biasa ada tim sukses dulu relawan yang masuk, tapi di atasnya biasanya kita kasih toko sehingga dia bisa tidak bisa toko yang mengendalikan. Masih ingat dulu Andi Arief sebagai komisaris PT Pos, bayangkan dulu Andi Arief staf khusus presiden hanya komisaris PT Pos. Oke. Terus saya menempatkan mantan pimpinan KPK sebagai komutnya. Kalau nggak salah atau orang Panggabean, itu saya tempatkan sebagai komisaris di komut. Ingat dulu PT Krakatau Steel saya tempatkan adalah bekas ketua KPK karena dia dari Banten, itu adalah Taufikur Rahman yang ditempatkan di situ. Coba bayangkan kelasnya. Eri Riana Harja Pamekas saya tempatkan komut BNI. Itu benar-benar orang kelas A di negeri ini yang kira-kira benar-benar nggak bisa dibeli lagi. Nah, coba bayangkan yang diganti kemarin, ya saya kasihan juga. Renal Kasali itu ya Jokower juga, yang Komut Telkom, ya kan. Tapi kan diganti dan dibuang begitu saja. Nah, jadi saya menyatakan, izinkan saya sangat-sangat kecil dengan pengangkatan komisaris yang betul-betul sudah mengabaikan profesionalisme. Dan percaya saya bahwa orang-orang yang ditempatkan seperti itu pasti akan penikmat jabatan dan membebani BUMN. Apa dampaknya adalah bahwa semua orang-orang yang tidak profesional di BUMN akan menghubungi orang ini untuk mendapatkan jabatan. Karena begini, orang yang tidak profesional hanya bisa bergaul dengan orang yang tidak profesional. Dengan demikian, maka nanti karir-karir di BUMN itu adalah orang-orang yang baik akan tersingkir, karena umumnya orang yang punya profesional, punya integritas, tidak akan pernah mau menjilat. Itu ciri khas orang profesional. Nah, sehingga dulu kalau saya untuk mendapatkan orang terbaik, maka pakai headhunter. Headhunter untuk mencari orang terbaik. Salah satu hasil headhunter adalah Jonan, mantan dirut kereta api, mantan Menteri Perhubungan, mantan Menteri ESDM. Itu adalah hasil saya dulu pakai headhunter. Karena orang seperti ini tidak akan pernah mau mendaftar menjadi pejabat di BUMN. Dan itu akan tersisi semua karena masuknya orang-orang tidak jelas yang tidak profesional di dalam BUMN. Kita lihatlah, Anda lihatlah sekarang komposisi masing-masing komisaris BUMN. Saya sedih melihat, betul. Bang Said Didu, sebagai gambaran, berapa sih total jumlah komisaris di seluruh BUMN itu, dan kalau di kelas A itu berapa, kelas B berapa? Masih ingat nggak Anda hitung-hitungannya? Nah, gimana Mas? Berapa total jumlah komisaris di seluruh BUMN, dan yang di kelas A itu berapa banyak? Kalau dimasukkan dengan anak dan
ininya itu kira-kira 6.000 sampai 7.000 komisaris. Kalau induk saja sekitar sekarang induk saya masukkan adalah BUMN yang merubah menjadi perusahaan karena holding, itu saya masukkan dalam itu yang besar kira-kira 100 kali rata-rata 5 maka 500 tambah direct 5 maka 1.000 orang. Tapi total itu adalah 6.000 orang. 6.000 orang. Nah, itu yang sebenarnya yang terjadi. Nah, saya ingin begini Mas Heru. Saya paham. Ini Erick Thohir tidak siap memasang badan atas tekanan. Itu prinsip ini saya. Nah, atau juga Erick Thohir memang ditempatkan untuk melayani. Dulu saya kritik Rini Sumarno itu kan karena saya kritik terus penggantian orang, makanya saya diberhentikan kan. Dan dia menyatakan saya ini sudah tidak sejalan dengan pemegang saham. Ya betul, saya tidak sejalan kepada orang-orang yang suka merampok. Itu clear. Clear sekali. Jadi kalau saya nggak sejalan itu bangga saja. Nah, Pak Erick Thohir, saya menyatakan dengan penempatan orang seperti ini, dengan kinerja BUMN seperti sekarang, dengan mengganti-ganti orang seenaknya, menempatkan orang tidak profesional, saya katakan kualitasnya lebih rendah dari Rini Sumarno. Jadi sebenarnya kita sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada masa depan BUMN kita ya. Dan salah satunya kan sekarang banyak sekali kita mendengar BUMN yang bangkrut dan yang di depan mata ini Garuda. Saya katakan begini Mas. Dengan penempatan ini apa yang terjadi? Maka orang tidak percaya lagi bahwa BUMN ini dikelola secara profesional. Itu tidak percaya lagi. Yang kedua, orang makin percaya bahwa menjadi pejabat BUMN tidak perlu profesional. Yang ketiga, akan terjadi intervensi semakin tinggi di BUMN. Yang keempat, saya yakin akan terjadi peningkatan biaya-biaya yang aneh-aneh di BUMN. Yang kelima, pasti terjadi KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme yang meningkat di BUMN. Saya yakin itu akan terjadi. Oke, Bang Saididu, kita tetap mendoakan yang terbaik buat bangsa ini dan salah satu caranya kita akan terus menyampaikan kritik dan juga masukan-masukan kepada pemerintah ya. Meskipun seperti Anda sampaikan, ini masukan yang Anda berikan gratis, tidak dibayar oleh pemerintah. Ya, saya katakan tadi, wahai orang-orang baik di Indonesia bersatulah, selamatkan negeri ini, selamatkan BUMN. Saya ini lari-lari berpikir untuk membenahi dan gratis tanpa dibayar. Gratis tanpa dibayar. Oke, baik, terima kasih Bang Saididu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.